Untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19 di Bali, pemerintah Provinsi Bali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Selama PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang, seluruh kegiatan masyarakat di Bali dibatasi. Pemerintah pusat telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Jawa Bali. PPKM darurat ini dimulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Terdapat 9 kabupaten kota di Bali menerapkan PPKM darurat. Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan, penerapan PPKM darurat ini perlu dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19. Untuk penerapan PPKM darurat di Bali, Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2021. Selama penerapan PPKM darurat, persyaratan wisatawan masuk Bali pun diperketat, yakni memiliki surat keterangan telah divaksin dan surat keterangan negatif COVID-19 hasil uji swab dengan masa berlaku 2 kali 24 jam. Sebelumnya, persyaratan masuk Bali melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dapat menggunakan surat keterangan negatif COVID-19 hasil antigen ataupun genos C19. Namun selama PPKM darurat tidak menggunakan antigen dan genos C19. Bahwa COVID ini sekarang memang sedang naik di Indonesia, terutama di kota-kota besar, terutama sekali di Pulau Jawa. Bali adalah pulau yang secara geografis sangat dekat dengan Jawa. Karena itu maka lalu lintas pergerakan orang juga sangat tinggi. Maka di zaman saat sekarang ini tidak ada kekuatan apapun yang bisa menutup perbatasan, menutup border, tidak ada. Jadi pertanyaan tadi, apakah Pemprov Bali melakukan pengetatan? Jawabannya iya. Tapi pengetatan pintu masuk Bali tidak dilakukan dengan memperkecil pintunya, apalagi menutup, tidak. Tapi dengan menaikkan persyaratan untuk masuk. Ya kan, kawan-kawan dulu masih ingat ketika COVID dan beberapa bulan yang lalu tinggi, maka kita di Bali menerapkan persyaratan yang paling tinggi seluruh Indonesia, yakni hanya membolehkan pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan moda transportasi udara hanya boleh menggunakan hasil swab berbasis PCR. Begitu juga di Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bayi menggunakan antigen dan PCR dan antigen. Nah, selanjutnya COVID mulai melandai, kemudian kita perlu menggerakkan perekonomian kita. Pergerakan perekonomian kita sangat tergantung juga dengan mobilitas orang, ya kan, apalagi kita daerah pariwisata, bukan? Maka dari itu pintu dilebarkan. Tentu dengan bukan memperbesar pintunya, tapi mengendalikan persyaratannya. Yakni tidak tunggal atau tidak menggunakan persyaratan tunggal yakni basis PCR, tapi boleh menggunakan rapid antigen. Durasinya juga yang tadinya 2 kali 24 jam, kita perpanjang menjadi 3 kali 24 jam. Setelah itu COVID terus melandai makin turun, maka kita turunkan lagi dengan mengizinkan penggunaan genos, ya kan? Mengizinkan penggunaan genos, sehingga arus orang ke Bali, pergerakan orang ke Bali dari transportasi udara memperlihatkan tren meningkat. Ya, dari sebelumnya ratusan, ribuan, kemarin sebelum 19 Juli itu kita sudah mencapai angka 10 ribuan per hari. 10 ribuan per hari. Tentu ini membantu menggerakkan perekonomian kita di Bali. Sekarang COVID naik lagi. Naik lagi di daerah sebelah, daerah tetangga kita, Jakarta. Dan jangan lupa yang paling banyak datang ke Bali menggunakan moda transportasi darat ini adalah memang dari Jawa. Kan penerbangan terbanyak kan dari sana memang. Kita juga mengalami hal yang sama. Ada pergerakan naik dari kasus COVID-nya.
Karena itu kita kendalikan lagi. Maka Bapak Gubernur langsung merespon setelah melihat perkembangan beberapa hari. Ya memang begitu kebijakan publik itu kawan-kawan semua. Jadi tidak bisa kasus naik satu hari langsung keluarkan kebijakan, tidak. Beliau mencermati day to day. Tadinya saya juga begitu, ini fenomena harian. Naik dari sudah 30-an, naik dari 70-an, 100-an. Apakah ini akan terus naik? Kita lihat trennya. Jadi tidak bisa naik sehari dua hari langsung ambil kebijakan, tidak bisa begitu. Pak Gubernur mencermati terus. Nah, ketika angkanya terus naik di atas 2 digit, maka beliau mengeluarkan surat edaran baru lagi, SI nomor 8 tahun 2021, yakni mengetatkan kembali persyaratan masuk ke Bali. Untuk moda transportasi udara menggunakan PCR, hanya PCR. Sekali lagi hanya PCR. Antigen, genus untuk sementara kita tidak pakai. Penerapan PPKM darurat di Bali tidak hanya fokus pada kegiatan masyarakat di 9 kabupaten kota, tetapi pengawasan kegiatan wisatawan asing yang masih berlibur di Bali. Untuk penanganan wisatawan asing diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan serta pihak kepolisian Polda Bali. Pengawasan terhadap orang asing difokuskan pada penerapan protokol kesehatan. Apabila ada wisatawan yang melanggar protokol kesehatan, akan ditindak dengan ancaman akan dipulangkan ke negara asalnya. Nah, ini kami tegaskan kembali kepada orang asing yang berada di Bali, kami akan melakukan pendeportasian jika orang asing tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 75 tersebut. Nah, ini kami tegaskan kembali. Ini juga merupakan arahan dari Menko Marves dan juga Gubernur Bali. Nah, kalau sebelumnya kami masih melakukan tindakan yang cukup soft, tapi kali ini kami tegaskan kami tidak berpikir untuk soft lagi, karena ini darurat. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Tidak ada peringatan untuk itu. Seperti saya katakan tadi, yang membahayakan patut diduga membahayakan baik keamanan maupun ketertiban atau melanggar peraturan perundang-undangan, kami tidak tegas langsung deportasi. Jadi ini perlu diketahui oleh semua warga negara asing yang berada di Bali. Sedangkan untuk pengawasan kegiatan masyarakat di Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Satpol PP di 9 kabupaten kota di Bali akan mengawasi kegiatan masyarakat. Satpol PP dan Dinas Perhubungan akan memperketat perlintasan orang di setiap perbatasan daerah di kabupaten kota. Melihat perkembangan kasus yang terjadi di Bali umumnya, khususnya di Denpasar, belakangan ini kan mulai lagi ada peningkatan. Nah, tentu kekhawatiran kita semua bagaimana kita segera mungkin keluar dari persoalan pandemi ini. Memang dampak implikasi dari pandemi ini kita sudah rasakan hampir menyentuh semua sektor ya. Sektor kehidupan, hidup maupun kehidupan itu sudah tersentuh. Nah, untuk itu penerapan disiplin, penegakan hukum sesuai dengan peraturan gubernur nomor 10 tahun 2021 dan perwali nomor 17 tahun 2021, kita lebih meningkatkan lagi kegiatan penertiban untuk mengajak seluruh lapisan bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Itu saja intinya. Dengan demikian kami penertiban ini dilaksanakan bukan untuk menghukum masyarakat, juga bukan untuk mencari-cari kesalahan masyarakat, tetapi bagaimana kami mengajak masyarakat tetap sehat dengan memenuhi protokol kesehatan. Masyarakat sehat berarti hatinya akan senang. Hati senang, pikiran jernih, berarti masyarakat bisa tetap produktif. Dengan produktif masyarakat berarti ekonomi akan bangkit, seperti itu. Jangan gara-gara satu orang ini menyusahkan banyak orang. Makanya
kegiatan penertiban ini merupakan bagian dari keseharian kami, bagian dari rutinitas kami di Pol PP bersama tim gabungan. Penerapan PPKM darurat sangat memberatkan masyarakat yang sedang berjualan. Nah, namun demi pencegahan penyebaran COVID-19, masyarakat akan mematuhinya. Masyarakat meminta agar waktu berjualan tidak dibatasi. Selama pandemi COVID-19, banyak penjual makanan dadakan ada di kota Denpasar. Pedagang musiman ini merupakan para pekerja pariwisata yang memilih untuk berjualan makanan akibat wisatawan sepi di Bali. Saya mewakili para pedagang yang di jalan ini semua yang minta kepada pemerintah agar diberi keringanan dulu sampai sekian bulan selama pandemi. Kapanpun pandeminya normal, tak mungkin semua pada pedagang di sini berjualan. Jalan-jalan ini akan sepi dengan pedagang. Yang himbau, yang minta dengan hormat kepada wali kota atau pemerintah yang ada di Bali, Denpasar umumnya, tolong lindungi pedagang yang ada di pinggir jalan seputaran Renon agar bisa berjualan seperti biasa dan tidak dirahasia sama para Pol PP dan petugas lainnya. Ini terpaksa berjualan karena semua semeton yang niki, guide semua, guide driver semua, jadinya tidak ada kegiatan dan pemasukan. Inisiatiflah berjualan di jalan biar bisa menghidupi anak dan keluarga, cari makan aja di jalan biar bisa bertahan hidup selama pandemi. Selain pedagang dadakan yang mengeluh akibat penerapan PPKM darurat, jumlah penumpang di Bandara Internasional Ngurah Rai pun mengalami penurunan. Sebelum penerapan PPKM darurat, jumlah penumpang yang datang dan pergi di bandara mencapai 15.000 per hari. Namun selama penerapan PPKM darurat jumlahnya berkurang mencapai 6.500 penumpang setiap hari atau berkurang mencapai 56%. Anjloknya jumlah kunjungan wisatawan di Bali tidak hanya disebabkan oleh PPKM darurat, namun disebabkan oleh berlakunya surat keterangan negatif COVID-19 dari hasil uji swab dan setiap penumpang telah mendapatkan vaksin COVID-19. PPKM darurat Jawa Bali kan mulai tanggal 3 Juli 2021 ya sampai 20 Juli 2021. Nah, sebelum PPKM itu penumpang relatif tinggi. Cuma setelah PPKM, saat ini berjalan PPKM itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Secara angka, Pak? Kalau rata-rata, kalau kita lihat rata-rata dari di bulan Juni itu penumpang yang kami layani baik take off maupun landing itu ada 15.000 pax. Sedangkan selama 6 hari, rata-rata 6 hari belakang ini itu yang kami layani hanya 6.520 pax. Jadi ada penurunan sebesar kurang lebih 56% kalau kita bandingkan rata-rata dengan bulan Juni. Pesawat yang masih artinya masih rutin beroperasi itu dari mana aja? Kalau yang rutin operasi sih biasanya tetap Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang.